Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat iman dan Islam. Sebagaimana yang kita rasakan di setiap waktu ibadah kita, bahwa kita alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat itu kita bisa mengabdikan diri sebagai hamba Allah yang insya Allah tergolong pada hamba-hamba yang muttaqin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya persis ada di depan pohon kelapa, bahwa ternyata pohon kelapa itu mengandung banyak makna untuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Sejatinya pohon kelapa itu ditanam dari biji, kemudian dia tumbuh, dipelihara, kemudian sampai dia tumbuh, berbuahlah. Kemudian berbuah itu terus tetap dipelihara sehingga buah itu mengandung makna. Tidak ada yang terbuang dari pohon kelapa yang kita saksikan dimanapun itu. Tetapi perlu diingat bahwa karakter pohon kelapa itu, bahwa dia bisa hidup menyesuaikan di berbagai tempat. Di dataran tinggi pohon kelapa juga bisa hidup. Di dataran rendah, di pantai juga bisa hidup. Ini menunjukkan bahwa pohon kelapa itu dia pandai beradaptasi, hidup dimanapun, kapanpun waktunya, di dataran tinggi atau di dataran rendah, itu semua bisa diadaptasikan oleh pohon itu. Itu makna yang sesungguhnya, bahwa umat manusia ketika dia pergi ke satu tempat sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang mengemban amanah untuk hidup baik, dia harus pandai memposisikan diri. Dia harus pandai untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketakwaan. Jadi tidak ada manusia yang bermanfaat itu tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang sesungguhnya tadi dia beradaptasi, mewarnai yang lain dalam kebenaran, beradaptasi di tempat yang rendah juga, menyesuaikan diri, kemudian memancarkan kebenaran. Ada satu pepatah yang mengatakan dalam syair Arab bahwa manusia itu adalah sesungguhnya dia yang berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, kembali lagi kepada falsafah pohon kelapa. Selain tadi bisa hidup di tempat ketinggian, kemudian juga bisa menyesuaikan di tempat kerendahan, pohon kelapa dari batangnya kita runtut, bisa bermanfaat ketika dia sudah tinggi, kemudian dimanfaatkan batang kelapanya itu untuk bangunan, untuk menjadi kekuatan yang dahsyat. Bisa digunakan untuk bermanfaat bagi satu bangunan yang kokoh. Dia bisa memperkuat satu bangunan, memperkuat satu kekuatan bangunan bagi orang yang membangun dengan menggunakan kayu yang dimaksud. Kemudian naik kita dari batang itu, ada pelepahnya, kemudian ada buahnya. Dalam satu pohon itu mungkin bisa puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan. Tapi itu tergantung pada kondisi pemeliharaan. Kalau kita memelihara sesuatu, memelihara apapun itu tanaman, termasuk diantaranya pohon kelapa, kalau kita maksimalkan, insya Allah berbuah banyak, banyak menguntungkan bagi orang lain. Kemudian untuk pelepah itu bisa kita gunakan selain juga kayu bakar, lidi-lidi yang kita sering gunakan di rumah-rumah. Tentu kalau satu lidi tidak akan berguna.
Tapi kalau lidi kita satukan menjadi satu, kita bisa untuk menyapu kotoran, menyapu sampah, menyapu halaman rumah kita dan lain-lain. Itu satu kekuatan juga. Kalau satu saja tapi ketika tidak akan bermanfaat apa-apa. Tapi ketika kita satukan diri itu akan menjadi kekuatan. Kemudian pelepahnya kita bisa gunakan untuk kayu bakar. Banyak orang-orang yang masih menggunakan kayu bakar dengan menggunakan pelepah pohon kelapa. Ini juga satu hal bahwa pelepah kelapa bisa digunakan ketika sudah kering untuk membakar, untuk digunakan dan berfungsi untuk memasak. Itu satu bagian yang lain dari pohon kelapa. Kemudian dari buahnya, kita sudah luar biasa. Ternyata buah kelapa itu orang begitu membutuhkan, setiap orang membutuhkan buah kelapa. Dari buah kelapa itu di dalamnya ada isi, kemudian dilapisi dengan tempurung, lalu di luar tempurung itu ada sabut kelapa. Ketika kelapa itu digunakan untuk memasak, tentu jangan lupa bahwa di situ menggunakan kelapa yang sudah tua. Lagi-lagi bahwa ternyata kelapa yang bisa mewarnai cita rasa, yang bisa membantu cita rasa masakan itu tentu kelapa yang sudah tua, bukan kelapa muda. Ketika kelapa tua itu diparut kemudian diambil saripatinya, itu juga bisa digunakan untuk menambah kekuatan cita rasa masakan yang kita masak. Saudara-saudara rahimakumullah, untuk mencapai satu kekuatan tadi, kekuatan yang tadi disampaikan oleh saya tentang filosofi sebuah pohon kelapa dengan segala manfaatnya, tentu kita sebagai umat manusia harus membuat diri kita menjadi orang yang sentral, menjadi orang yang benar-benar universal dalam proses melakukan kebaikan. Kita sebagai social agent, sebagai agen sosial dalam perubahan, agen sosial dalam contoh kebaikan, agen sosial dalam segala macam bentuk kebaikan bagi yang lain. Oleh karena itu, kita tetap harus berpikir jauh ke depan tentang bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk masa depan kita di akhirat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ayat Al-Quran telah menyinggung jauh bahwa kita hidup di dunia ini harus melakukan satu kebaikan, harus melakukan satu peningkatan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah agar kamu beruntung, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah dan telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka
laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindung, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi inti dari bahwa keterangan Al-Quran ini menjelaskan bahwa berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Seperti halnya disinggung juga di awal, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak melakukan kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain.